Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Silviana dengan NPM 2121515121. Di sini saya akan berbagi mengenai aljabar matematika. Nah, di sini tuh ada unsur-unsur aljabar. Yang mana di sini tuh ada 4 unsur ya dalam aljabar itu. Yang pertama ada variabel, kedua koefisien, ketiga konstanta, dan keempat suku. Kita lanjut aja ya. Yang ke satu itu ada variabel. Nah, di sini variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui bilangannya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, tapi huruf kecil ya, nggak kapital gitu, huruf kecil semua. Nah, di sini tuh ada contoh variabel. Misal di sini ada 4x tambah 3y tambah 8. Ini nih. Oke. Nah, yang variabelnya itu yang X sama Y doang. Yang X sama Y aja. Kan tadi udah disebutkan ya bahwa variabel itu contohnya itu dilambangkan dengan huruf kecil ya. Nah, di sini huruf cuman ada 2, yaitu X sama Y. Ini disebut variabel. Contoh lain misal, ini contoh soal ya. Variabel dari bentuk aljabar 7M plus 2N min 3 adalah, nah, pasti tahu kan yang mana variabel. Nah, variabel itu ingat yang ini. Oke, yang huruf kecil. Yang itu. Sekarang kita lanjut aja ya, koefisien. Yang mana koefisien di sini tuh merupakan bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Nah, beda halnya dengan variabel, di sini koefisien itu sebagai bilangannya, bukan sebagai hurufnya ya. Nah, di sini ya. Oke, nah ini tuh koefisien. 4 itu merupakan koefisien dari X dan 3 itu merupakan koefisien dari Y. Nah, seperti itu ya. Contoh lainnya, tentukan koefisien bentuk aljabar 9A min 3B plus 4. Nah, jawabannya kalian pasti tahu kan? Itu 9 merupakan koefisien dari A dan 3 merupakan koefisien dari B. Nah, sekarang konstanta. Nah, beda halnya dengan koefisien dan variabel, konstanta ini merupakan suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contohnya gini nih. Misalnya ada 4x tambah 3y plus 8. Nah, yang 8-nya itu yang nggak ada variabelnya, yaitu merupakan konstanta. Seperti itu. Kita lanjut, misalnya ini ada contoh konstanta ya. Tentukan konstanta bentuk aljabar 12K min 7L plus 9. Jawabannya so pasti 9. Kita lanjut ke suku ya. Di sini yang unsur-unsur aljabar yang terakhir itu ada suku. Suku di sini itu beda halnya dengan konstanta, beda halnya dengan variabel, beda halnya dengan koefisien. Tapi suku ini tuh merupakan apa ya? Di situ ada konstanta, terus ada koefisien maupun ada variabel, itu disebut suku. Seperti ini. Ini tuh suku ya. Ini tuh suku. Nah, ini juga suku. Ini juga suku. Sorry. Nah, ini juga suku. Oke, kita lanjut ke macam-macam suku ya. Macam-macam suku dalam aljabar. Nah, guys, teman-teman, di sini ada trinomial, binomial, monomial, dan polinomial. Trinomial itu suku 3. Sama halnya dengan tri ya. Tri kan dalam bahasa Inggris itu kan 3 ya. Sama aja sih. Terus trinomial di sini merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Seperti itu. 7x itu suku pertama, terus 5y itu suku kedua, dan 2 itu suku ketiga. Nah, itu tuh disebut 3 suku ya. Disebut trinomial. Yang binomial yang kedua itu suku 2, yang merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku. Contohnya misal 7x plus 9, terus 5b min 8, itu tuh pokoknya kalau misalkan sukunya ada 2 itu disebut binomial. Beda halnya dengan binomial, yaitu cuman hanya 1 suku ya, yang merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari 1 suku. Contohnya itu 2x atau
4 atau misalkan 5 atau 5Y, atau intinya yang merupakan satu suku aja itu disebut binomial. Itu disebut monomial. Terus yang terakhir ada polinomial, itu memiliki suku banyak ya, suku banyak. Contohnya yang lebih dari 3 gitu loh. Baik itu 4 maupun 5 maupun 6, 7, 8, 9 itu bebas ya, yang penting lebih dari 3 gitu, banyak. Oke, itu macam-macam suku. Dan kita lanjut ke contoh soal. Ini contoh soal semua ya. Tentukan unsur-unsur dari bentuk aljabar min 12M plus 7N min 13. Pasti kalian bisa ya. Koefisien ini, ingat koefisien itu yang angkanya saja, bilangannya saja ya. Yang bilangannya saja. Oke. Kalau variabelnya itu yang hurufnya, huruf kecil. Tapi huruf kecil ya, bukan kapital. Kalau konstantanya itu yang enggak ada variabelnya. Oke. Terus yang sukunya itu, ingat, ini semua ya, suku, ini semua. Min 12M, 7N, min 13. Oke, itu disebut suku, berarti ada 3 suku ya. Oke. Operasi dasar aljabar ada 4 ya. Yang pertama ada penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita lanjutkan ya, yang penambahan. Misal nih, jika dua bilangan A dan B ditambahkan, maka hasil penjumlahan tersebut ditunjukkan dengan A plus B. Misalnya 5 plus 6 sama dengan 11. Terus 5X plus 3X sama dengan 8X. Penambahan aja kayak biasanya gitu. Terus pengurangan juga sama, jika suatu bilangan B dikurangkan dari suatu bilangan A, maka hasil pengurangan tersebut ditunjukkan dengan A min B. Misalnya 6 min 4 sama dengan 2, atau 5Y min 3Y sama 2Y. Kita lanjut ke perkalian ya, biar paham gitu. Perkalian dua bilangan A dan B adalah jika bilangan C atau A kali B sama dengan C. Perkalian dua bilangan A dan B adalah bilangan C, atau A kali B sama dengan C. Kenapa A kali B sama dengan C? Kenapa variabelnya beda? Dikarenakan suatu suatu bilangan dikali bilangan pasti hasilnya itu bilangan lain gitu. Seperti itu. Misalkan ini ya, 5 kali 3 itu tuh enggak hasilnya itu enggak 5, hasilnya itu enggak 3, tapi beda bilangan, itu 15. Atau 5X kali 3Y sama ya, itu penambahan, cuman penambahan variabelnya aja. Kita lanjut ke pembagian ya. Jika suatu bilangan A dibagi dengan suatu bilangan B, maka hasil bagi tersebut dituliskan A bagi B atau A per B ya, sama aja. Dimana A disebut sebagai pembilang dan B disebut penyebut. Ini pasti kalian susah ya, suka kebalik gitu, mana pembilang, mana penyebut gitu. Ingat ya, kalau yang di bawah itu penyebut, kalau yang di atas itu pembilang. Sama kok, saya juga sering kebalik gitu antara pembilang dan penyebut. Oke, terus penilaian A per B ini juga disebut pecahan, sama aja sama kayak pecahan ya. Pecahan kan suka ada 1/2 misal, terus 1/5 atau 5/2 gitu loh. Seperti itu. Jadi intinya pecahan juga ada pernya gitu. Pembagian dengan bilangan 0 tidak didefinisikan atau tidak terhingga. Misalkan kita bikin misal ini tuh 1/0 misal. 1/0. Kenapa harus ditulis gini? Kenapa enggak 1 aja gitu? Kenapa enggak 1 aja gitu? Sama aja. Makanya itu enggak disebut enggak terdefinisikan. Soalnya 0 juga enggak berguna gitu. Di situ tuh enggak ada gunanya. Tetap aja bisa disebut misal 68/0. Kenapa enggak 68 aja gitu? Kenapa enggak 68 aja? Kan sama aja gitu ya. Seperti itu. Kita lanjut ya ke bentuk aljabar. Nah, di sini kita pangkat-pangkatan ya. Nah, salah satu
aljabar ini tuh ada bentuk aljabarnya ya. Misal ini tuh 2 kali 2 kali 2 itu dapat ditulis 2 pangkat 3. Nah, dapat ditulis 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena 2-nya ada 3. Seperti itu. Terus ini juga sama, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat ditulis berapa? 2-nya aja kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 2 pangkat 5. Itu aja terus. Maupun 2-nya ada 10 misal, 2 pangkat 10. Terus 2-nya ada 80 misal ya. 2 pangkat 80 itu bisa-bisa aja. Penulisan itu berlaku juga untuk sebarang bilangan bulat. Misalkan A, dengan demikian berlaku seperti ini kebalikannya ya. Misal A pangkat 4 itu A-nya tuh ada 4. Terus A pangkat 5 itu A-nya tuh ada 5. A pangkat 1000 juga A-nya pasti ada 1000 kalau nggak capek gitu nulisnya. Terus contoh bentuk-bentuk aljabar dengan variabel A yaitu 3A pangkat 2 plus A, terus min 2A, ini juga variabel seperti itu. Contoh bentuk-bentuk aljabar dengan variabel B itu sama ya, sebagainya. Contoh bentuk-bentuk aljabar dengan variabel A dan B itu contohnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Kita semua isi yang A itu berapa? Coba. 6 kali A itu bisa disebut atau bisa ditulis dengan berapa? 6A ya. 6A. 6A gitu. Terus kita ini nih, kita hitung lagi nih, yang ini nih. Kita hitung berapa ini tuh? Si A-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 nih, udah ketahuan ya. Berarti A pangkat 7. Oke. Ntar kita pangkatkan dulu ya. Oke, kita pangkat 7. Terus, nah yang C berapa nih B-nya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 berarti kita pangkatkan lagi. Nah, ini hasilnya. Oke, gampang kan? Terus kita sederhanakan contoh lain nih, contoh lain. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Yang pertama itu 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 2 plus x min 2. Jawabannya, bentuk aljabar ini tidak dapat disederhanakan lagi karena tidak memiliki suku-suku yang sejenis. Seharusnya bentuk aljabar itu disederhanakannya itu gara-gara harus ada suku yang sejenis. Karena baru itu bisa disederhanakan. Kalau misalkan tidak ada suku-suku yang sejenis, maka itu tidak bisa disederhanakan. Misalnya nih, contohnya nih, yang aneh. Itu nggak ada suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu kayak gimana sih, Den? Suku yang sejenis itu suku yang misal misal ini tuh x pangkat 4-nya tuh ada di sini nih. Ya, ini tuh kita ganti misal 4 ya. Pangkat 4. Nah, ini tuh ada suku yang sejenis, maka ini bisa disederhanakan. Kalau misalkan ini pangkat 2, ini tuh nggak bisa disederhanain. Kayak gitu. Nah, samanya kayak gini nih. Ini kan ada nih ya. Yang B ini kan ada suku yang sejenis nih, sama nih, ada sepangkat 2. Ada 2 gitu, baru bisa disederhanain. Kita coba sederhanain ya. 6s pangkat 3 plus 2s pangkat 2 min 3s pangkat 2 plus s min 5 ya. Nah, karena ini tuh ada suku yang sama gitu ya. Jadi si ini sama si ini tuh digabungin. Nah, kayak gini. Karena tandanya itu min, jadi di sininya juga min. Nah, 6s pangkat 3 plus 2 min 3. Nah, s2-nya itu sama kan. Jadi tulis aja S2 gitu. S pangkat 2, sorry. Plus S ini tulis lagi ya. Ini tulis lagi. Nah, terus kita sederhanain lagi yang ini. 6S pangkat 3 min 2 kurangi 3 itu berapa? Min 1 kan. Terus kita tulis lagi seperti biasa. Nah, terus kenapa ini bisa min? Karena positif dikali negatif itu negatif. Oke. Plus S min 5.
Nah, ini tuh udah sederhana ya, udah nggak ada suku yang sama lagi gitu. Jadi udah segini. Udah guys. Terus kita latihan. Oke, kita latihan. Coba kalian kerjakan ya soal-soal ini. Karena yang tadi contohnya seperti yang tadi, soal-soal ini cuma 4. Kerjain. Oke. Semoga kalian bisa memahami dan ilmu ini tuh bermanfaat buat kalian. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.